Bisa, Pak. Lihat layar? Bisa. Apa layarnya? Scientific Workplace. Oke. Kita mulai ya. Jadi kita akan hari ini agenda saya itu ingin bahas soal yang kemungkinan akan keluar dalam bentuk ini. Apa namanya? Bentuk yang mungkin unusual gitu kan ya. Unusual itu dalam arti pakai kata-kata gitu, dan saya ingin supaya Anda itu tidak grogi kalau melihat soal-soal dengan kalimat, ya. Jadi saya ingin membiasakan. Oke. Jadi kita mulai dulu dari ini dulu, pertumbuhan populasi dulu lah ya. Jadi di pertumbuhan populasi itu biasanya diasumsikan bahwa pertumbuhan populasi itu berbanding lurus dengan populasinya. Seperti itu kan ya. Kalau itu pertumbuhan, kalau itu peluruhan, misalkan radioaktif gitu ya, maka ini minus K, gitulah ya, minus K. Jadi tinggal diminuskan aja kalau itu efeknya pengurangan. Tapi kalau menambah, ini plus ya. Jadi yang penting tuh kita ngelihat yang sisi kirinya. Ini kan notasi untuk pertumbuhan atau pertambahan ya. Di T itu betul-betul itu notasi untuk pertumbuhan. Jadi kalau Y-nya itu perekonomian, maka DDT itu pertumbuhan ekonomi. Nah, yang suka kita dengar ada yang 3%, ada 5%, ada 7%. Ya, seperti itu. Jadi itu lambangnya di matematik gampang aja, DDT gitu kan ya. Nah, sekarang kalau masalahnya itu adalah masalah populasi, itu mana pertumbuhan populasi itu ya kita akan sebut dengan seperti pertumbuhan ekonomi. Nah, cuman kalau pertumbuhan ekonomi mungkin asumsi di sebelah kanannya macam-macam gitu kan ya. Tapi kalau untuk Anda yang baru kenal dengan kalkulus, maka yang kanannya itu diusahakan sesederhana mungkin ya. Jadi kalau soal-soal growth itu kemungkinan sederhana aja. Kalau ada modifikasi mungkin modifikasi sedikit ya. Bedanya nanti kalau itu soal untuk persamaan diferensial, ini sebetulnya persamaan diferensial juga ya. Cuman persamaan diferensial di sini itu istimewa karena Y dan T-nya itu bisa saya pisahkan ya. Jadi mula-mula kita melihat bentuk ini ya. Ini persamaan diferensial. Ya, orde berapa? Orde 1. Linear atau tidak linear? Linear. Nah, ya. Jadi kalau persamaan diferensial linear ya, itu bentuknya seperti apa sih? Ini tak taruh di bawah aja yang ini ya. Nah, kalau Anda ingat dy per dt kurangi ky sama dengan 0. Ah, ini dia. Ya. Jadi kalau di persamaan diferensial yang terakhir kita pelajari, maka ini itu px-nya ini, ya. Ini itu datang dari mana ini asalnya? Ini itu datangnya dari sini. dy dt plus pt, pt atau px ya terserah lah, ya. Ini adalah y sama dengan pq pt. Seperti itu ya. Nah, ini persamaan diferensial linear. Linear itu hubungan antara dy dt dengan y, itu linear hubungannya. Orde 1, ini orde 1 nih ya. Jadi turunan pertama itu orde 1 namanya. Jadi persamaan diferensial linear orde 1, linearnya itu dari orde 1-nya itu dengan y itu hubungannya linear ya. Dan itu orde 1 namanya, kita akan sebut ya. Linearnya itu terhadap ininya apa, turunannya ini terhadap y. Oke. Jadi ini jelas ini persamaan diferensial linear orde 1. Nah, tapi di tempat kita itu istimewa karena apa? Ya, karena kalau kita lihat ininya kalau kita lihat strukturnya, maka ini itu sama dengan 0 ini. Ya, PT-nya sama dengan apa? PT-nya itu akan sama dengan min K. Nah, ya, ini dia. Ini PT-nya ini. Ini min K itu PT. PT-nya dari sini sampai sini itu akan menjadi PT kita ini, ya.
T-nya sama dengan berapa? T-nya ya, T-nya akan sama dengan 0. Ya, jadi ini persamaan diferensial linear O1 yang sangat istimewa karena ruas kanannya 0, itulah ya, ruas kanannya 0. Oke, sehingga yang tersisa, ya, yang tersisa kalau kita 0, maka dari sini ke sini, dari sini ke sini, kemudian ini kan dapatnya, yaitu Y-nya dipindahin ke sini, T-nya naik ke atas, kayak gitu. Nah, setelah bentuknya ini selesai, kita integralkan dua-duanya. Ini dia bentuk integralnya. Sehingga ruas kiri itu adalah log Y, ruas kanannya itu adalah KT. Nah, C-nya cukup 1 aja ya. Mau di sini mau tambah C1, sini C2, kalau dipindahin ke kanan kan C1 dengan C2 itu sama dengan C juga ya. Jadi biarkan aja lah ya. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu YT-nya ya, maka YT-nya itu adalah ini log-nya dihilangkan gitulah ya. Ini jadi eksponen ya. Eksponen ini semula masih ke C kecil nih ya, karena ini penjumlahan ini adalah perkalian ini kan ya. Nah ini E pangkat C kecil inilah saya sebut dengan C besar ya, seperti itu. Jadi di sini itu ada yang tidak diketahui yaitu C besar dan KT ya, C besar dan KT. Jadi ada dua yang tidak diketahui. Nah ya, oke. Jadi yang belum diketahui, yang belum diketahui, dan itu biasanya disebut parameter ya. Yang belum diketahui itu adalah C besar dan K. Itu dia ya, C besar dan 2K. Karena kalau kita punya dua bilangan anu ya, maka kita perlu punya dua persamaan ya. Ingat-ingat ya, kalau ini ada dua kayak gini, itu menunjukkan bahwa kita perlu dua buah persamaan untuk ya, untuk dua buah persamaan ya. Untuk apa? Untuk menentukan C dan K ya. Untuk menentukan C dan K itu kita butuh dua buah persamaan. Oke, kita ambil contoh ya. Misalkan di sini, nah ini dia ada dua persamaan ini. Misalkan di tahun ini soal nomor berapa ya? Cari dulu coba di bagian mana ini. Turut mana? Oh, ini di sini berarti ya. Nah, ini dia. Yang sedang saya bahas itu adalah soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 ini. Saya kopikan aja ya. Nah, saya kopikan. Ini adalah nomor 5 ya. Soal nomor 5 kasih nomor lah. Nomor 5 soalnya adalah seperti ini ya. Jadi ketika mula-mulanya itu ada 10.000 bakteri ya, ini dia mula-mulanya ada 10.000 bakteri, kemudian setelah 10 hari ada 20 bakteri. Nah, jadi kamu bahagia kalau udah dikasih tahu begini tuh, dijamin kamu bisa menentukan C dan K-nya. Nah itu dia, dijamin kamu bisa menentukan C dan K-nya karena tadi kan sudah dibilang bahwa kalau saya punya dua variabel, maka saya butuh dua persamaan. Jadi jangan keberatan kalau ada informasi gini. Oh ini yang saya harapkan gitu loh ya. Ada informasi 10.000 dan 20.000. Aduh, ini gimana makanya, jangan gitu. Ini justru tambahan informasi buat kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita ya. Jadi di tambahan informasi gini tuh kamu harusnya bahagia nih. Oh udah diketahui ya gitulah ya. Jadi pada saat 0 ya, tadi ininya gimana? Ininya tak copy lah ya, ininya tak copy ya. Ininya saya copy karena akan kepake. Nah, gitulah ya. Akan kepake di sini. Ya, akan kepake di sini. Ini aja lah ya.
singkatnya aja. Ini dia. Ya. Jadi umumnya pada waktu T itu ada C, ada E, ada K, ada T. Yang belum diketahui adalah C dan K. Kalau T-nya kan tergantung waktunya. Nah, di sini kita dikasih waktu awal dan waktu ini waktu awal hari, ini adalah setelah 10 hari, itu 10.000 dan 20.000 dan 10.000 dan 20.000. Nah, yang 10.000 ini kan kaitannya dengan T sama dengan 0. Jadi ini E pangkat K kali 0 gitu kan. Yang ini yang 2. Nah, sehingga karena ini pangkat K, ini kan sama dengan 1 ini, ya. Sehingga C-nya langsung ketemu 10.000. Ini dia, ya. Oke, nah sekarang kalau ini kita 10.000-nya sekarang kita masukkan ke sini jadinya, ya. Jadinya kita gantikan aja biar jangan biar kita kalau mau kembali ke sini, kembalinya langsung ke ininya udah langsung nilai adalah kayak gitu, ya. Jadi ini 10.000 itu dapatnya di langkah kedua, mundur kita, ya. Nah, ini sekarang akan kita pakai untuk yang 10. Nah, 10 itu 20.000, ininya 1.000, E-nya pangkat 10. Ini dia, ya. Oke. Sehingga Anda sekarang bisa melihat bahwa E pangkat, ini 20.000 dengan 1.000 itu kan bisa saya coret nih, angka 1.000, puluhan ribunya ini. Sehingga E pangkat K10 sama dengan 2. Ya. Nah, kadang saya tidak terlalu penting mengetahui K-nya. Yang saya pentingkan itu adalah E pangkat K-nya. Kayak gitu loh ya. Sehingga ini kalau yang atas ini saya pangkatkan dengan 1/10, yang ini juga saya pangkatkan dengan 1/10, maka 10 ini kan hilang kan? Ya. Sehingga dapat yang kayak gini. Ya sudah, gini aja. Jadi kalau mau dicari bisa aja. Ini kalau mau saya cari, ya tapi aku nggak perlu. Ya. Kan ini. Ini kalau mau saya cari, K-nya itu ya ketemu aja. Kalau kamu hobinya kayak gitu ya terserah, ya. Ini jadi berapa ini? Ini di-logkan ini menjadi K, ini di-logkan, ini jadi log nih, ya. Jadi log 2 pangkat 1/10. Ya. Tapi aku nggak penting ini. Yang aku pentingkan adalah pangkat K. Karena apa? Karena pertanyaan adalah setelah 25 hari. Ya, setelah 25 hari kan ini. Ini kan bentuknya kayak gini. Tapi pangkat K aku udah tahu. Ya. Pangkat K-nya berapa? Pangkat K itu 2 pangkat 1/10. Ini 2 pangkat 10 pangkat 25 kan? Ya, ini itu kan sebetulnya ini itu bisa ditulis, Anda paham nggak ya? Ini itu bisa dituliskan, sinilah ya. Ini itu bisa dituliskan dengan, mudah-mudahan kamu ngerti ya. Nah, ini dia. Yang ini akan saya kurung. 25-nya saya hapus dulu. Ini dia. Ini kan pangkat 25 pada prinsipnya, ya. Jadi EK25 itu adalah EK kali 25. Nah, K-nya itu kan ini. Ya, ini dia dari sini. Pangkat K itu sudah ketahuan. Ya. Sehingga akhirnya aku mendapatkan ini 25 kalau dikalikan dengan 1/10 ini, pangkatnya itu kan menjadi 25/10. 25/10 itu adalah 2 pangkat 5. Udah ketemu. Kalau menurut saya sih begini udah ketemu. Tapi kalau mau dihitungkan ya bisa-bisa aja. Kalau ini pakai centimeter ya langsung ketemu itu, ya. Oke. Tinggal pakai kalkulator lah ya. Tinggal pakai kalkulator kamu bisa menghitung ini. Oke, ya. Oke, jadi ini adalah skenario untuk Anda melihat bagaimana permulaannya itu, ya. Permulaannya itu mulainya sekali itu dari sini, ya. Mulainya sekali itu adalah dari sini, ya. Bahwa pertumbuhan itu proporsional. Nah, sekarang kalau kita mau lihat soal yang lain, ya. Soal yang lain itu hampir sama lah ya. Hampir sama, selalu diketahui 2 biji. Selalu itu diketahui 2 biji, kecuali kalau yang diketahui itu relatif. Ya, yang diketahui relatif. Saya ambilkan contoh soal yang diketahuinya relatif ya, tapi nanti dulu lah ya.
Saya akan ngajak Anda lagi ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu apa ini? Soal nomor 2 berarti soal nomor 6 ya? Oh, bukan. 2 dan 3. Bentar dulu. Ini soal nomor berapa ini? Ada 2 dan 3. Saya lupa ini. Ini soal nomor berapa ini? Oh, ada 2 dan ada 3. Ya, saya lupa tadi pagi aku ngerjain yang mana ini, kok ada 2, 3 yang ini. Kalau enggak saya singkirkan dulu ya, saya singkirkan dulu. Saya singkirkan dulu. Nah, sekarang kita ke soal yang lain ya, tapi masih tentang populasi ini ya, masih tentang populasi sehingga relatif gampang lah ya, relatif gampang. Ini hampir sama dengan soal yang tadi ini ya, hampir sama dengan soal yang tadi. Oke, jadi ini harusnya terkait dengan tadi. Oh, ngerti. Ini itu soal nomor 6, yang bawahnya itu soal nomor ngerti ya. Ini coba dikerjakan, kapan akan double, ditanya waktunya kan kita sudah dapat skalanya kan. Oke. Ya, saya kembali ke sini jelas. Kita sudah mendapatkan skalanya itu artinya apa? Kita sudah mendapatkan sesuatu yang seperti ini ya, di mana E pangkat K-nya kita sudah tahu ya. E pangkat K-nya kita sudah tahu, yaitu perlu dituliskan ya. E pangkat K-nya seperti ini, sehingga ini ya, bisa saya tuliskan kayak gini. 1, 2, 3, 4. Ini E pangkat K-nya ini. Ya. Jadi saya nggak perlu tahu K-nya. Yang penting buat saya itu adalah E pangkat K-nya. Itu kalau Anda sudah mahir, bisa menentukan mana yang pentingnya. Ini kalau dicari K-nya kan kelamaan ini, ya. Kalau dicari K-nya kelamaan, mendingan kamu pegangi E pangkat K. Oke. Nanti ada informasi yang penting tentang E pangkat K ini. Ya, sebentar lagi. Oke. Nah, sekarang kalau kita tuliskan lagi. Ini tuliskan. Mana ini? Ini tuliskan. Tuliskan di sini, nanti dilihat. Nah, kita punya ini. Nah, pertanyaannya, kapan dia akan double? Yang akan double itu jadi gimana? Yang akan double itu tadinya misalkan 10.000 ya jadi 20.000, kayak gitu aja ya, menjadi 20.000 seperti itu. Oke, kapan waktunya itu akan terjadi? Ya, itulah yang akan kita cari ya. Jadi kalau semula ininya 10.000 ya, ini kan semula 10.000 ya, 10.000 masukkan sini kan ya, seperti itu kan. E pangkat TK sininya kan juga harusnya 20.000 gitu loh ya. Seperti itu. Yang sini juga harusnya 30.000. Ini minta yang 3 kali lipat nih. 3 kali lipat kan berarti seperti itu. Nah, ini yang 20.000 dengan 10.000 kan bisa saya coret ini ya, bisa saya coret sehingga hasilnya tinggal kayak gini aja. Ini dia ya. Hasilnya tinggal seperti ini aja sehingga akhirnya dapat seperti ini. Nah, E pangkat K-nya itu kan dari sini aja. Ini T-nya akan dicari berapa ini? Itu dia ya. T-nya 10. Ini kan 2 pangkat seperti sama dengan 2 pangkat 10 ya, T-nya 10 ya. Kalau pangkat 3 gimana? Ya memang diketahuinya dari tadi begitu, setelah 10 hari akan double gitu kan ya. Nggak mengherankan. Ini soal nomor berikutnya itu ngetes kita aja. Kalau yang triple ya, yang triple itu ya sininya 3,
sini ya seperti ini, kemudian baru kita logkan ini ya. Kemudian kita hitung semuanya, akhirnya ketemu kayak gini. Ya, oke lah. Yang langkah berikutnya itu gampang, tapi yang pertama yang penting itu adalah bagaimana kamu memahami soalnya itu. Ya, jadi di soalnya itu ada karakterisasi bahwa bahwa ada asumsi, kadang nggak disebutkan di dalam ini, di dalam soalnya, tapi sebetulnya ada asumsi implisit bahwa pertumbuhan entah itu populasi, entah itu pertumbuhan bakteri itu selalu berbanding lurus dengan jumlah populasinya. Ada semacam ini. Nah, ini dia sekarang ini, ya. Populasi di Amerika Serikat 3,5 juta pada tahun 1790. Wow, lama sekali, ya. Belum abad 19 nih. Sekarang ditanya abad 20. Oh, kepanjangan ini, ya. Kamu akan saksikan nanti prediksi kalau terlalu panjang, hasilnya akan buruk. Ini dari 170, 1790 sampai 1960 itu 170 tahun ini. Ya, oke lah, ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita punya dua ini. Ada 3,9 di tahun ini, ada ini. Pasti C dan K-nya aman. Gitu aja. Ya, pasti C dan K-nya aman. Ya, nah, ini ada asumsinya. Growth is some proportional to number of person, ya, number of person population, ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi hampir semua sama ininya, nadanya, ya. Cuma nanti kalau masuk ke persamaan diferensial yang linear satu itu agak beda lagi, ya, agak beda, hati-hati itu. Kalau persoalannya cuma pertumbuhan gitu, kamu bisa dalam hati kamu implisit asumsikan kayak gitu kira-kira, ya. Nah ini, kamu punya data dari 1790 sampai 60, tiba-tiba mau menaksir, wah ini berapa tahun nih dari sini ke sini, dari 60, jadi 40 tahun, oh menaksir ke 40 tahun, lamaan gitu kan ya, seperti itu. Oke, tapi kita mulai aja dulu seperti ini kan, ada berapa? Ada 179 juta, 178 juta gitu kan ya. 178 juta, ini nolnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ada 3,9 juta, 3,9 tuh 2, 3, 4, 5, 6, kayak ini bener kan ya? Ini tahunnya segini, ini tahunnya segini, kemudian kita rasiokan aja, ya. Nah, rasionya ini kan rasio antara 2 periode sama dengan E pangkat K kali periodenya itu, yaitu 170. Ya, atau seperti tadi lagi, yang saya butuhkan cuma E pangkat K. Kayak gitulah ya. Yang saya butuhkan cuma E pangkat K. Seperti ini. Kayak gitu. Ya. Kalau mau nyari K-nya bisa aja. Ya. Kalau mau nyari K-nya bisa aja. Tapi aku lebih butuh ini. Nah ini kalau mau dicari sama dengan berapa ya hitung aja. Ya. E pangkat K-nya itu. Ya. Sehingga kalau saya sudah tahu E pangkat K, maka saya sekarang sudah bisa mulai ngecek C-nya berapa. Ya. Kalau K-nya sudah ketemu, ini kan K-nya praktis ketemu ini, ya. Kalau K-nya sudah ketemu, maka saya masukkan ke sini atau masukkan ke sini sama aja, ya. Oke, misalkan dimasukkan ke yang atas ini, oke. Jadi ini K, ini C pangkat E pangkat K kan sudah ketemu, ya ini dia. E pangkat K sudah ketemu, kemudian ada 1960 pangkatnya kan, itu 1960, jadi 1960 per 170. Oke, tinggal cari C-nya. C-nya itu ya ini dibagi dengan bagian yang ini kan, ini dia, ya. Saya dapatkan angka seperti ini. Ya, saya dapatkan angka seperti itu C-nya. Jadi saya nggak takut K-nya itu nggak tak cari. Di sini aku cuma dapatnya E pangkat K. Justru kalau Anda mau menghitung itu yang selalu yang munculkan E pangkat K, ya, bukan K-nya, ya, E pangkat K. Karena itu kalau saya mendapatkan E pangkat K, ya sudah, itu bagus buat saya, ya. Nah, kalau itu ujiannya tertulis saya meriksa dan kamu gaya menjawabnya seperti itu, ya tak betulkan aja, ya kan? Tapi karena itu nanti ujiannya online, ya, maka saya nggak tahu kamu itu pakai E pangkat K atau pakai K. Soalnya dari E pangkat K menjadi K itu kemungkinan ada salah, gitu loh, ya. Kemungkinan ada salah. Tapi kalau di sini itu meminimumkan kesalahan, ya, meminimumkan kesalahan. Oke, nah sekarang kalau untuk Y2000 maka tinggal seperti biasanya E pangkat K pangkat 2000 gitu kan ya, yaitu E pangkat K-nya apa?
C-nya dulu. C-nya itu adalah ini, tak pindahin ke sini. Kemudian E pangkat K-nya masukkan ke sini. Jeder, ya. Pangkat 2000. Udah, ya. Ketemunya adalah 4,3737. Padahal populasi tahun 2000 itu cuma 275 juta Amerika, ya. Tapi di taksirnya ada sekitar 437 juta, meleset tentunya, ya. Itu karena naksirnya, ini dong, yang bawahnya ini 437 juta, ya, tentu aja meleset, ya. Ini kalau mau jutanya itu ya ini supaya pangkat 6 kan pangkat 2 kalikan sini ya, komanya jadi pindah ke sini kan. Itu 437 juta, ya. Nah, kalau kamu mau mensubstitusikannya ke tempat lain, ya, mensubstitusikannya ke sini, boleh aja. Kamu substitusikan hasil ini itu kamu substitusikan ke sini mau ya jadinya ini kan, atau kamu substitusikan ke sini, coba ya. Kalau disubstitusikan ke bawahnya gimana? Oh, enggak hitung rupanya, ya. Kamu hitung sendiri. Nah, ini apa ini? Nah, ini soal nomor 4 itu, ini soal menarik ini. Nah, ini ya, ya. Ini soal menarik, ini seperti bunga bank ini, ya. Ini seperti bunga bank tapi bahasanya populasi. Nah, ini dia ya. Sebentar lagi, ini penting nih. Ini penting nih, ya. Karena ini yang diketahuinya tidak begitu banyak ini, ya. Oke, yang diketahuinya tidak begitu banyak, ya. Ada suatu tumbuh 3,2%. Ah, ini dia, ya. Tumbuh 3,2%. Jadi kalau di awal tahun itu ada jumlah penduduknya A, maka di akhir tahun ada 1032A, ya, beda 1 tahun, ya. Jadi kamu mulai dari 0 waktu ke 0 dan segala macam kayak gitulah, ya. Tapi saya ingin nganggep ini tuh seperti permasalahan di suku bunga, ya. Kalau diurai dengan permasalahan yang sesungguhnya gimana, Pak? Ya bisa aja, ya. Ini dia yang saya urai dengan permasalahan yang sesungguhnya. Oke. Jadi di sini akan ada 4 million now, ya. Jumlah penduduknya 4,5 juta sekarang. Nah, kalau esok hari jadi berapa kalau tumbuhnya 32? Ya 4,5 kalikan 1 plus. Ini dia, kalikan 1,032. Kayak gitu ininya. Dan tumbuhnya ini pakai logika biasa bisa ini jadinya, ya. Pakai logika biasa bisa, pakai logika ini juga bisa. Tapi saya lebih senang saya bawa ke sini dulu, ya. Saya bawa ke sini. Jadi pertumbuhannya berapa tadi? 1,032. Oke, boleh ya, 1,032. Oke, lihat nih ya. 1032 itu nanti ternyata adalah E pangkat K. Nah, ini dia, ya. Soalnya seperti apa? Ini ada soalnya nih. Bila A populasi pada awal tahun, maka di akhir tahun 1,032A. Itu artinya populasi tumbuh 3,2%. Kayak gitu, ya. 3,2% itu kan sama dengan 0,032 kan. Nah, ini harus ditambah 1 gitu kan ya. Karena kalau di suku bunga itu ada sesuatu yang seperti itu. Tapi nanti di sini akan jelasnya ya. Jadi model awalnya kan seperti ini. Ini populer. Di awal periode itu 0, C0, ya, E pangkat 0 ya habis tinggal C. Nah, di C0 itu ada 4,5 juta, jadi C-nya 4,5 juta. Ya, sehingga dari sini formulasi umumnya itu adalah E pangkat KT. Nah, di mana KT-nya, C-nya itu adalah 4,5. Nah, ini dia, ya. Nah, kalau di waktu 1, ya T-nya aja ganti 1. Ya, ini dia saya dapatkan, ya. Nah, di waktu ke-1 itu kan ada diketahui ya bahwa dia tumbuh. Nah, dari sini nggak ketahuan ini. Tapi bahwa dia diketahui tumbuh itu menyebabkan bahwa di periode awalnya 4,5 setelah tumbuh 32% itu sama aja dengan 4,5 dikalikan 1,032 seperti itu, ya. Nah ini 45-nya dicoret nih. 45-nya dicoret sehingga E pangkat K-nya seperti ini. Ah, gitu deh ya. Jadi kalau untuk selanjutnya, kalau diketahui ada pertumbuhan itu bisa pertumbuhan uang, namanya
bunga. Ya, pertumbuhan uang itu kan dilambangkan oleh bunga. Jadi kalau ada bunga 5%, bunga deposito 5%, maka tahun berikutnya itu akan menjadi 1,05%. Nah, kayak gitu. Nah, 1,05% itu tadi itu adalah pangkat K, kayak gitu loh, yang berkaitan dengan pertumbuhan. Ya, jadi lain kali kalau kamu mau tembak begitu aja boleh. Ya, jadi kalau diketahui bahwa populasi atau bunga atau uang tumbuh, ya, misalkan uang di tabungan semula 100 juta menjadi 105 juta, nah itu kan tumbuh 5% gitu kan ya. Ya, 105 jutanya dari mana? Itu dari 100 juta kali kan 1 ditambah bunganya, yaitu 5%. Ya, 1,005. Nah, 1 tambah bunganya itu adalah pangkat K. Kayak gitu. Dapatnya dari mana? Dari sini. Ya, kayak gitu. Lain kali kamu boleh, kalau mau sudah terbiasa ngerjain soal, itu bisa ditembak langsung itu. Pangkat K itu ya 1 plus ini, ya. Sehingga kayaknya kalau mau dicari boleh, tapi aku kan butuhnya cuma pangkat K, misalkan ya. Di tahun kedua gimana? Tahun kedua ya tinggal, nah ini kan ada pangkat K, nah pangkat K-nya ini, pangkat 2, hasilnya segini. Ya. 10 gimana? Ini tinggal pangkat 10 jadinya ini, ya. Ini kan pangkat K terus ini, ya. Ini pangkat A, pangkat 2, pangkat K, pangkat 10, ya. Dapat seterusnya, ya. Oke. Nah, ini bisa saya andaikan seperti bunga. Kayak gitu loh ya. Jadi kalau saya punya bunga 0,32, maka uang saya yang semula Rp1 atau 100 gitulah ya. Kalau uang saya semula 100, maka ini akan menjadi 100 kali gitu loh ya. Nah, kayak gitu. Ya. Ini uang saya 100 kali 1, ya ini uang asal mulanya kan, kemudian 100 kali R itu kan bunganya. Ya, jadi uang semula ditambah bunga itu adalah 100 kalikan 1 plus R, kayak gitulah ya. Ini 100 kalikan, nah ini uang saya sekarang jadi segini nih, ya. Jadi 100, 100 jadi berapa? 100, pokoknya kalikan aja lah ini, gitulah ya. Jadi ini aku nggak begitu penting ini angka 100-nya atau jutanya atau berapa ya. Yang penting 1R ini, nah ketika asal mula populasinya itu 4, maka setahun kemudian akan begini. Tinggal kalikan aja ini pangkat K gitu ini sepertinya ya. Tapi ini sebetulnya seperti bunga bank aja. Gini kan kalikan. Hasilnya sama persis dengan yang tadi. Ya, hasilnya sama persis dengan yang tadi, yaitu 4,64 seperti ini. Nah, nanti sebentar lagi akan ada 4,7926 misalkan. Ya, mana tadi? Ini dia. Ya, lawang didapatnya sama kok. Ya, ini pangkat 10 juga akan sama lagi. Seperti itu. Ya, jadi Anda memperlakukan itu seperti ini atau diperlakukan seperti Anda menghitung bunga bank sama aja. Ya, jadi kalau ada kata pertumbuhan, kamu boleh ingat populasi, boleh ingat bunga bank. Seperti itu. Ya sama aja. Ya, bahwa kalau uang saya 100.000 atau 100 juta atau 100 rupiah gitu aja lah ya. Mau juta, mau ribu sama aja lah ya. Mendingan 100 gitu aja. Ya, maka kalau bunganya 5%, itu artinya 100 saya itu akan jalan. Kemudian saya dapat bunganya itu 100 kali 5, sehingga 105. Nah, akhirnya 105. 105 itu sebetulnya dapat dari mana? 100 kali kan 1,05 seperti itu ya. Kalau di sini 1,032 karena pertumbuhannya adalah 0,32. 0,32 itu kan lain sebetulnya adalah 3,2%. Mana persen? Ya, seperti itu sebetulnya. Oke. Ya, jadi Anda menghadapi soal yang sudah ada angka pertumbuhannya, kamu boleh anggap itu seperti bunga berbunga, yaitu pertumbuhannya itu saya kasih nama R, ya. Ini kalau di matematika keuangan ini accumulation factor namanya ya. Accumulation factornya itu adalah 1,032. Asal kamu ingat aja bahwa ini adalah sebetulnya ini adalah pangkat K. Dari tadi kan aku cuma nyarinya pangkat K kan? Ya, aku nggak nyari K dari tadi itu. Cuman kalau mau nyari K bisa aja. Tapi untuk apa? Yang saya butuhkan pangkat K. Ya, begitu aku ketemu pangkat K ya sudah. Aku nggak perlu tahu K sebetulnya. Ya, jadi yang saya anggap konstan itu sebetulnya pangkat K-nya itu bukan K-nya. Ya.
Nah, jadi yang saya cari E pangkat K. Kalau E pangkat K sudah ketemu, itu padanannya adalah dengan 1 plus R ini dia. Ya. Sehingga kalau pertumbuhan populasi begini, 1 tahun ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 10, pangkat 100, kayak gitu, gampang aja. Ya, gampang aja. Mau setahun kemudian segini populasinya, mau 2 tahun kemudian segini populasi, mau 10 tahun kemudian begini populasi, mau 100 tahun kemudian begini populasinya. Seperti itu ya. Jadi ingat ya, kalau ada soal tentang ada kata pertumbuhan sekian persen, kamu boleh pegangin itu. Oh itu nah kayak gitu loh ya. Nah E pangkat K-nya langsung kamu tembak 1 plus R nggak boleh. Ya seperti ini ya. Itu mempercepat Anda bekerja tapi itu akan Anda kuasai kalau Anda mengerjakannya seperti saya. Segala cara dilihat. Ya, kalau caramu barangkali kan kamu mencari K. Kalau caranya enggak. Cara saya itu adalah mencari E pangkat K. Itu cara saya. Karena apa? Karena E pangkat K itu ini dia. 1 plus E itu adalah E pangkat K ini. Ya. Karena untuk selanjutnya, kalau populasi sekarang ini, maka setahunnya ya ini. Populasi sekarang ini, maka 2 tahunnya ya ini. Kalikan pangkat 2 ya. 10 tahunnya tinggal kalikan 10. Ini kan E pangkat K ini. Ya. Enak jadi kalau kamu tahu yang kamu cari jangan K tapi E pangkat K, itu bermakna, ada maknanya. Ya. Tapi kalau kamu cari K-nya ya sekedar konstanta. Ya, nggak bermakna. Tapi kalau E pangkat K bermakna. Ya. Oke. Terus ada soal apa lagi ini? Ada soal ini soal apa ini? Oh, kalau ini mah diketahui di waktu yang berbeda. Coba lihat ini soal yang mana ini. Oh, ini soal yang ini ya. Jadi tapi soalnya semangatnya sama seperti yang kamu harapkan. Ada 2 hal yang diketahui. Cuman yang untuk ini, yang pertumbuhan itu kadang tidak diketahui 2 hal, ya. Cuman di sini indahnya soal ini itu dikasih petunjuk. Ini itu petunjuk nih, dari sini sampai sini itu petunjuk. Ya, kamu dikasih petunjuk. Karena apa? Yang diketahui sebenarnya cuma 1 biji ini aja. Yang diketahui cuma satu biji nah. Kemudian kalau jumlah populasi sekarang berapa 1 tahun kemudian, berapa 2 tahun kemudian, berapa 10 tahun kemudian, berapa Pak katanya perlu diketahui 2, kok ini diketahui cuma 1. Lah ini sebetulnya dengan diketahui persentase itu diketahui dua hal. Di waktu awal itu A, di waktu berikutnya itu adalah 1032A, kayak gitu. Lihat nih ada 1032 ya. Ini itu adalah E pangkat K gitu. Ya. Kalau Anda sudah melihat cara saya mengerjakan, kamu akan cepat matanya melihat, oh ini E pangkat K. Nah, kayak gitu loh, ya. Sehingga ini akhirnya memang 2 yang diketahui, yaitu di awal periodenya A, di setahun kemudian adalah 1,032A. Akhirnya C dan ininya bisa ketemu, ya. C dan ininya bisa ketemu. Nah, maaf Pak. Ya. Sepertinya share screen-nya berhenti Pak. Apanya? Macet. Ini presentasinya share screen. Di saya tidak bergerak Pak. Bentar ya. Oke. Sekarang udah ya. Oh, jadi saya ngomong sendiri dari tadi ya. Aduh, sekarang udah belum? Sudah Pak. Oke, ya. Jadi ini loh. Jadi kalau ada populasi tumbuh 32%, itu sebetulnya ada 2 hal yang diketahui. Ya. Jadi tahun pertamanya itu 100, tahun keduanya adalah 103,2. Kayak gitu kira-kira. Diketahuinya 2 gitu. Ya, ini dia. Kalau pertamanya 100, ini misalkan 100 ya, A itu, maka di tahun keduanya adalah 100 kali 1,032 atau 103,2 kayak gitu. Ya. Jadi kalau diketahui persen, itu sebenarnya ada 2 hal yang diketahui, awal dan akhir. Ingat ya, kalau diketahui persen. Sehingga jangan kamu nyari, katanya akan diketahui 2. Ini enggak diketahui cuman 1 ini. Ini ya, dan awal periodenya. Ya, awal periodenya. Wah, ini nanti repot ini kalau yang diketahui cuma 1 begini, ya. Kamu nggak akan bisa masang gitu loh. Tapi setelah dikasih tahu ini petunjuk nih, ya.
sampai sini itu adalah tunjuk cara mengerjakan kalau ada persentase. Nah, dan saya tadi sudah uraikan bagaimana cara menyiasatinya. Seperti itu kira-kira, ya. Jadi untuk yang ada persentasenya itu saya harap Anda cukup cekatan, ya. Jangan sampai terbingung kelamaan, ya, kayak gitu, ya. Oke. Nah, ini di soal 10 ditanya lagi setelah 100 tahun, tapi sama aja lah ini, ya. Ya. Oh, ini udah saya kerjakan dua-duanya. Mengerjakan dengan cara 9 dan mengerjakan dengan cara 10. Kalau saya kerjakan dengan cara 9, itu berarti saya mengerjakannya seperti kita mengerjakan bunga. Ada R sama dengan 0,032. Sehingga E pangkat K-nya itu adalah 1,032. Kayak gitu. Tapi kalau ini kamu suruh uraikan ini. Ya ini udah saya kerjakan kan. Udah saya uraikan. Mana nih? Udah saya uraikan di sini. Nah, ini dia. Yang ini itu adalah yang dimaksudkan itu tadi, ya. Yang ini itu adalah soal yang berikutnya, ya. Soal yang nomor 10, ya. Kalau yang pakai bunga-bunga itu soal nomor 9 itu, ya. Ada nggak soal yang langsung berbunga-bunga bank gitu, ya? Ini ada ini, ya. Tapi saya nggak yakin ada bunga-bunga akan keluar karena dosen lain juga nggak ngerti urusan bunga-bunganya. Kalau saya sih tahu, gitulah, ya. Tapi mau dikasihkan enggak, ya? Kayaknya agak percuma, ya. Agak percuma kalau dikasihkan yang bunga-bunga, ya. Ya sudahlah, ya. Sekarang kita lihat apa yang menyebabkan dia turun. Nah, ini dia, ya. Loss 15%. Ini 15%. Kalau ada 15% itu kan berarti ada awal dan ada akhir, kayak gitu, ya. Ada awal dan ada akhir. Cuman 15% di sini kan loss, ya. Sehingga ini bukan E pangkat K, tapi E pangkat minus K, ya. Nah, E pangkat minus K itu sama dengannya adalah 1 min, gitu, ya. Saya tuliskan di sini biar Anda punya pengalaman, ya. Oke. Misalkan, ya, tadi loss berapa? 15%. Itu 15%. Nah, kalau loss itu kan berarti pengurangan, ya. Pengurangan itu berarti modelnya itu menjadi begini. Modelnya adalah YT sama dengan C, E pangkat minus KT. Asalkannya positif, ya. Asalkannya positif. Nah, itu dia. Asalkannya positif. Nah, 15% jadinya gimana ini? 15% itu tak lain adalah ini dia. Ya, tak lain adalah E pangkat minus K. Nah, ya. Ini adalah sama dengan 1 minus 0,015. Ya, seperti itu. Itulah dia. Ya, kalau tadi kan plus kan? Kalau pertumbuhan ini adalah plus karena sininya, ya, sininya plus tadinya. Kalau sininya plus, ya. Tapi kalau sininya minus K, kamu tuliskan ini adalah minus, kayak gitu. Ya. Aduh, ini jadi pelajarannya kok jadi hafalan sih? Ya, terus, atau mau diturunkan sebentar, ya. Kalau diturunkan sebentar bisa aja, ya. Setiap jalan kamu awalnya berapa, akhirnya berapa, kayak gitu kan, ya. Kalau loss itu jadinya seperti apa, kayak gitu, ya. Jadi kalau 2 periode kayak gitu paling enak kalau Anda nuliskannya seperti ini, ya. Jadi mula-mula ada di periode awalnya itu ada A, ya. Jadi periode awalnya ada A, tadi kan gitu, ya. Kalau pertumbuhan
pertumbuhan. Ya, kalau pertumbuhan di periode kedua itu akan ada 1 plus 0, berapa tadi? 32 ya, 0,032 ya, dikalikan dengan kayak gitu kalau pertumbuhan ya. Kalau loss atau peluruhan ya, loss atau peluruhan ya, kalau radioaktif peluruhan ya, maka ini akan menjadi 1 minus ya, 1 minus 1,05. Kayak gitu ya, 1,5 kayak gitu, kalikan kayak gitu ya. Dan nanti kamu akan bisa mengeja bahwa ini itu tak lain adalah E pangkat minus K ya, yang ini adalah E pangkat K, kayak gitu. Sehingga kalau tugasmu itu adalah mencari C dan K, yang saya lakukan mencari minus K aja. Kayak gitu ya, mencari minus K saja, seperti itu. Sehingga C-nya ketemu, K-nya E pangkat minus K-nya ketemu ya. Ingat-ingat ya, kalau loss itu ada kaitannya dengan ya. Jadi kalau saya lihat ini itu langsung ketemu ini ya, ini tuh akan saya langsung tembak menjadi begini ya, karena ini kaitannya dengan ini kan, kaitannya dengan pelipatan pertumbuhannya atau peluruhannya. Kalau ini pertumbuhannya kayak gitu ya. Kalau ini kan kaitannya dengan E pangkat K ini ya. Ini kaitannya dengan E pangkat K sama dengan ini dia ya. Sama dengan yang ini, saya pindahin ke sini. Kalau yang ini itu kaitannya dengan E pangkat minus K sama dengan ini. Ini dia ya. Jadi kalau ini uangmu tumbuh, kalau ini radioaktifnya meluruh. Kayak gitu loh ya. Seperti itu kira-kira. Oke. Gampang lah ya. Nah, nanti saya akan ini bagian yang ini saya sudahi dulu ya, karena kita butuh waktu untuk mempelajari yang bersama diferensial linear OD1 itu ya. Kita perlu menyiasatinya gimana. Kalau ini trik-trik dari saya itu ya. Jadi kalau kamu biasanya mencari K, nggak usah dicari K, cari E pangkat K atau cari E pangkat minus K ya. Kalau peluruhan yang kamu cari adalah E pangkat minus K ya. Di apa namanya, kenapa saya tekankan begitu, karena saya ketika ngambil master itu ada loss, tapi kok saya plus kan, aku menyesal kan ya. Langsung jawaban saya dari awal sampai akhir salah semua ya, hanya semata-mata karena ini saya bikin positif gitu, padahal loss harusnya negatif. Sampai sekarang saya ingat salah saya ya. Karena itu saya minta kamu itu hati-hati banget ya, pertumbuhan atau peluruhan. Kayak gitu ya. Kalau pertumbuhan itu pangkat K, di sini diasumsikan K-nya positif lah ya. Sehingga kalau Pak, kalau K-nya udah negatif kan nggak perlu ada negatifnya ya. Iya ya. Ini diasumsikan K-nya di sini K-nya positif yaitu 0,032, di sini K-nya juga positif yaitu 15. 15 kan nggak dibilang minus 15 kan? Ya, jadi ini K-nya itu nggak pernah tertulis sebagai negatif gitu loh ya, selalu positif, tapi kita tahu itu loss gitu loh ya, peluruhan gitu ya. Jadi biarkan aja ini pangkat K, ini pangkat, asal kamu yakin bahwa K-nya itu adalah sesuatu yang positif, sehingga kalau dikasih negatif itu peluruhan, kalau ini yang positif itu peningkatan, seperti itu. Oke, nanti kita akan istirahat dulu 10 menit ya. Nanti kita masuk lagi pas jam 12. Udah absensi belum?
sorry, kelewatan. Ya, oke, kita akan masuk ke persamaan diferensial order 1, ya. Jadi di persamaan diferensial order 1 itu kita sudah gimana ya? Ke atas atau ke bawah ini sebentar. Oh ini ya, yang sudah kita pelajari itu kan ya. Jadi mulanya ini dia persamaan diferensial order 1, ya. Jadi tapi ini ngasih petunjuk yang cepat ya. Jadi ini integrating factor namanya, ya. Di integrating factor ini peranannya adalah untuk dikalikan ke sini, ya. Jadi ini dia, ada integrating factor, ada integrating factor, ada integrating factor. Tapi dengan kecepatan tinggi, ya, kita nyampe ke sini. Nah, gitu loh, ya. Ruas kiri ini kalau diturunkan kan, Y diturunkan itu Y aksen, ya. Kalikan I. Jadi Y diturunkan kalikan I diturunkan kalikan Y gitu kan. Kalau I diturunkan kan E pangkat gitu kan ya. Ya, E diturunkan E pangkat kayak gitu ya. Kemudian kalikan Y. E diturunkan itu E pangkat masih ada E tapi di dalamnya kan PX gitu loh ya. Di dalamnya itu adalah PX. Jadi hasilnya itu adalah Y kali I seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada I. Nah, itu nanti kita akan pakai ilmu ini ya. Ilmu ini akan kita pakai sehingga hasilnya nanti akan seperti ini. Der kayak itu. Kan kelihatannya serem kayak gini ya. Integralnya berlapis-lapis kayak gitu padahal enggak. Ya, padahal simpel aja. Kalau kamu patokannya adalah pakai I, nah itu gampang itu ya. Pokoknya dari sini tuh kamu cepat-cepat mendapatkan ini setelah ketemu integrating faktornya. Kemudian ini itu ditulis begini itu karena saya ancang-ancang mau menuliskan integralnya. Jadi dx-nya saya pindahin ke kanan kan ini, dx-nya ada di kanan, kemudian setelah itu saya integralkan. Nah, integral dari ini kan dia sendiri gitu loh, karena dyi gitu loh, ya. Seperti hanya dengan integral dx gitu kan sama dengan x gitu aja. Oke. Nah, setelah itu menjadi begini kelihatan runyam itu, ya. Ketika menjadi seperti ini, ini yang kamu hafalkan kan, alangkah runyamnya, ya, jangan dihafalkan, ya. Mendingan kamu melangkah dari sini, jeder, ketemu itu natural gitu ketemunya, ya, ketemunya natural, terutama ketika nyampe sini itu, kan natural sekali ketemunya, karena kita habis dari sini. Nah, jadi begitu Anda lakukan gini, kemudian tanganmu menuliskan seperti ini, maka selanjutnya itu secara instingtif kamu itu bisa cepat sekali. Oh ini kalau ini dalam pikiran ya, ini kalau ini tak pindah ke kanan, ini diingedakan ya iya, tiba-tiba kamu pindah ke sini, dari sini kamu pindah ke sini. Sedangkan yang kanan adalah ini, ya. Seterusnya I-nya dihitung ya, kalau I-nya udah dihitung itu ketemu nanti akan, ya. Jadi yang kayak gini tuh kalau bisa jangan dihafal, ya. Kalau bisa jangan dihafal. Sengsara kamu ngapalkan ini bisa salah-salah ya. Coba lihat, ini ada tanda negatif, ini ada tanda positif. Itu kalau kamu lupa bisa dua-duanya negatif atau dua-duanya positif atau ketukar yang positif dan negatifnya itu kalau dihafalkan. Ya, tapi kalau nggak dihafalkan, kamu kalau mau ngapalkan ya ini aja yang mau dihafalkan. Ya, kalau mau dihafalkan yang ini lebih bagus. Ya, kamu soalnya tahu Y itu dapatnya dari mana. Ya dari sini kan. Ya, dapatnya dari mana? Tinggal ini aja. QX kali IX. Menurut saya kalau mau agak cepat menghafal ya dari sini. Ya, pasti nyampe ke sini nantinya. Pasti nyampe ke sini. Ya, dari sini langsung masukkan I-nya aja. Nanti kita praktekin lah ya. Kita praktekin ya. Oke, kita praktekin. Pertama-tama ini ada yang diketahui itu ada tangki ya, isinya air garam. Ini tangki ini ada 120 galon ya. Ini kan ditulis a tank initially contains 120 gallon of brine. Brine itu air garam ya, air asin. Di dalamnya air ini itu ada 75 garam, 75 pound garam ya.
Jadi kandungan garamnya di sini itu udah diaduk tentunya ya. Jangan dibayangkan ada yang masuk dan jangan bayangkan ada yang keluar. Pokoknya yang ada di sini itu posisinya kita rekam dulu. Ini ada 120, ini ada 75 garam ya yang larut di dalam larutan ini. Dah. Jadi pertama-tama di dalam tangki. Jadi kalau membaca soal itu jangan dibablaskan aja, nanti bingung kamu ya. Baca sambil direnung ya, tapi kan harus cepat Pak. Ya, cepat itu kan latihan. Nanti kalau udah sering latihan akan cepat. Jadi bayangkan ya, ini ada tangki isinya 120 ya. Tangki itu 120 galon ya. Galon air garam. Kadar air garamnya di 120 galon itu ada 75. Jadi dalam keadaan 0 itu ada 75. Nah, gitu ya, dalam keadaan 0. Sekarang apa yang terjadi setelah kita tahu posisi itu? Nah, ini ada air yang mengocor, air garam juga ya. Kemudian ada air garam yang keluar. Ya, bayangkan ini. Yang mengocor berapa? Yang mengocor itu adalah 1,2 pon sat per galon. Ya. Dan ini per galon kan, tapi yang masuk 2 galon. Jadi akan ada 2,4 garam per menit. Nah, ya. Ada 2,4 garam galon 24 pon. Paham nggak nih maksudnya? Ini kan salt water contain 1, pon of salt per galon. Tapi yang masuk ke tangkinya itu 2 galon. Nah, per galonnya itu 1,2 pon garam. Jadi begitu masuk ke sini, itu ada tambahan garam sebanyak 2,4. Ya. Sekarang gini aja, kita main-main. Ini 75, ini ada 120. Jadi setiap galonnya itu kan kurang dari 1 pon. Ya. Setiap, ini, kebayang nggak? Ini ada 120 galon, isinya 75 pon. Jadi 1 galon kurang dari 1 galonnya ya, kurang dari 1 pon garam. Bisa nih? Tapi di sini kemasukan garam ya 1 ponnya 1,2. Nah, jadi kamu bisa menskenario, oh ini semakin lama tangkinya itu akan semakin asin kayak gitu. Ya, itu logika kita. Karena awalnya itu garamnya itu cuma 75 dalam 120. Artinya tiap galonnya itu kurang dari 1 pon. Tiap galonnya kurang dari 1 pon garam. Aduh, kita pakainya pon dan galon sih. Ya coba pakainya mililiter atau liter dengan kilogramnya dipadankan aja lah ya. Kalau kamu baca galon, bilang aja liter, gitulah ya. Kalau kamu lihat pon, bilang aja kilo, kayak gitu. Ya, nanti hidupnya enak kayak gitu. Soal notasi terserah lah ya. Tapi paling tidak awalnya itu posisi garam yang ada di tangki ini itu kurang dari 1 pon per galon. Kemudian dimasuki oleh air garam juga ya. Itu air garamnya itu konsentrasinya 1,2 pon per galon. Ini kalau digerojokin terus dengan air ini, lama-lama kadar garamnya itu akan meningkat dari 75 menjadi 80 menjadi 90 ya, sampai nanti polnya di sini kan, sampai ketika air di sini yang tadi 120 galon itu udah ngocor semuanya, digantikan dengan yang datang baru 1,2, maka air itu akhirnya akan menjadi 1,2 kali 120. Kayak gitu. Akhirnya akan menjadi 144. Jadi dari 75 pon itu akan menjadi 144. Kayak gitu loh cara berpikirnya. Ya. Jadi jangan sampai nggak ngerti jalan ceritanya. Ngerti jalan ceritanya. Oh, ini ada tangki. Kamu amati aja. Ada tangki, kadar garamnya gini. Kemudian ada air garam dimasukin. Kamu mulai mikir, ini air garamnya kadarnya nambah atau kurang di tangki. Ya, lihat aja. Semula per galonnya itu kurang dari 1 pon. Ya, garam. Tapi kedatangan air asin yang lebih dari 1 pon per galonnya. Ya, sehingga kita bisa bayangkan, oh ini lama-lama
airnya semakin asin, semakin asin, semakin asin, semakin asin, kayak gitu tuh. Oke, nah kemudian ada brine flow out at the same rate. Jadi di sini masuk 2 galon, di sini keluar 2 galon. Nah, ya. Lah air yang keluar di sini itulah air yang sudah diaduk-aduk di sini, ya. Jadi 75 itu kan nanti berubah-ubah kan. 75 nanti mungkin jadi 76, 77, 78, 80, 81, terus akan naik terus nantinya kadar garamnya itu kalau dibiarkan, ya seperti itu. Jadi di sini ketimpa air diaduk-aduk dikeluarkan, ketimpa air diaduk-aduk dikeluarkan, ya. Jadi sekarang perubahannya itu akan kita modelkan perubahan kadar garamnya di sini. Jadi kita misalkan mula-mula itu kadar garamnya itu adalah Y, nah gitu ya. Kita akan modelkan atau kita akan tuliskan mula-mulanya itu adalah ini apa ini? Nah, ini jawabannya ya. Jadi misalkan Y itu adalah YT, itu adalah kadar garam atau satuannya kan satuannya pon per galon ya, satuannya. Tapi ini kadar garam pada saat T. Nah, itu dia. Ya. Nah, kadar garam yang ada di sini, ini yang ada kadar garam yang ada di tangki pada saat T gitu ya. Di tangki pada padanya udah kok pada sih. Pada saat T ya. Nah, sekarang ini kan ada garamnya ditambah, garamnya keluar, garamnya ditambah, garamnya keluar, garamnya ditambah, garamnya keluar ya. Maka sekarang kita akan modelkan perubahannya atau pertambahannya ya. Ingat pertambahan ya, pertumbuhan kadar garamnya gimana. Nah, pertumbuhannya itu akan kita tuliskan dengan DY DT. Nah, ya. Jadi di sini kan kadar garamnya naik. Tadinya kan 75. Dia akan naik menjadi 76, 77. Ya pakai koma-koma juga boleh ya. Naik terus itu. Nah, pola kenaikannya itulah yang harus kita modelkan. Kenaikannya gimana? Kadar garam di sini sebanyak yang masuk, sebanyak yang keluar, gitu loh. Kalau yang masuk itu akan kita kasih penambahan, sedangkan yang keluar kita akan kasih pengurangan. Jadi nambahnya berapa? Ini ya, sehingga yang C itu akan ketemu ini. Ini udah pertumbuhannya ini ya. Ini sudah pertumbuhan atau peluruhan. Tadinya berapa ketika 0? Ketika 0 itu ada 75 katanya. Nah, 75 itu sama dengan ini kan? Nah, ini dia ya. Sehingga C-nya bisa dicari dari sini. Ya, C-nya berapa? Kalau C-nya sudah ketemu, saya nggak akan ngitungkan C-nya berapa ya. C-nya berapa? Carilah, masa nggak ngerti kayak ngitung C gitu aja. Ini 2,4 kali 60 ke sini, ini jadi berapa ini? Kok jadi negatif ya? Pasti ada yang salah ini. Salahnya di mana? Minus T per 60, Pak. Nah? Minus T per 60. Yang mana itu? Yang E pangkatnya itu, Pak. T-nya jadi pembilang, Pak. T-nya jadi pembilang ya.
Iya, typo Pak. Typo ya. Tapi ini kalau ini dipindahin ke ruas kiri kan jadi negatif ini. Ya. Itu kan intip buku ya. Biar nggak kelamaan. Saya membuat kesalahannya di mana? Nah, ini dia. Ya. Intip buku. Ini contoh soal sih, ya. Ini contoh soal nih. 2,4. Iya persis sama ya. Ini persis sama dengan kita kan? Apa ajaibnya? Oh, C-nya jadi negatif. C-nya jadi negatif memang. Tadi kan aku ngeliat negatif kok udah gemeteran. Ya. Jadi ketika Y-nya 75, oh pangkat 0 ya. Pangkat 0. Oh, ininya pangkat 0 ya. Ya, ini kan 0 nih. 0 gitu ya, kalikan 0. Kan ini lagi T sama dengan 0 kan, ya. Ini pangkat 0 sehingga C sama dengan 1 gitu kan, C kalikan 1 gitu kan. Jadi C langsung sama dengan 75 minus ini. Nah, langsung ketemu. Oke, gak takut lah. 75 kurangi dengan 2,4 kalikan 60. Aku nggak mau ngitung, ya. Pokoknya hasilnya negatif. Seperti yang dibilang oleh sini, ya. Hasilnya adalah 0,69. Nah, terserah lah berapa aja. Sehingga akhirnya nanti aku akan mendapatkan persamaannya itu, ya. Masukkan ke sini nih, akan ada negatif, ya. Masukkan ke situ akan ada negatif sehingga Anda bisa nanya lebih lanjut. Pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya itu adalah setelah 1 jam, setelah 1 jam ya gampang ya. Setelah 1 jam tinggal Y1 gitu loh ya. Tinggal Y1 sama dengan 2,4 kalikan 60. Ini ikut aja terus ya. Tambah, nah ini tambahnya ini. Tambahnya diginiin lah ya. Masukkan di sini C-nya ya. Kemudian kemudian ini ada E pangkat minus 1 per 60 ya, kalikan 1. Kalikan 1 itu nulisnya gimana? Ya kalikan 1 itu udah kalikan 1 ya. Inilah dia setelah 1 jam. Kalau mau ini hitung pasti hasilnya akan lebih besar dari 75 ya. Hasilnya pasti akan lebih besar dari 75. Paham nggak nih? Hasilnya pasti lebih besar dari 75. Oke. Lihatnya gimana? Akan lebih besar dari 75. Ini kalau ininya 0, ini kan kecoret dengan ini ya. Kemudian kalau ini yang membesar, ini akan jadi negatif. Negatifnya itu tapi tidak akan nyampe setinggi ini gitulah ya. Aduh, ngomongnya gimana ini? Ini kan fraction ini ya. Jadi kamu hitung pakai kalkulator lah sebentar ini ya. Ini pasti akan lebih besar dari 75, dijamin. Karena ada logika kita, ya. Karena ada logika kita. Tadi rumusnya itu kan ini saya gantikan aja ya. Yang ini itu rumusnya sekarang menggantikan yang C yang sini nih. Ya. Kayak gitu. Hilang lagi. Gini. Ya. Ini ada T-nya. Oh, T-nya kok masih salah. Ya. Nah, bayangkan kalau T-nya itu menuju tak hingga. Kalau T-nya menuju tak hingga, ini itu akan sama dengan berapa ini? Akan sama dengan 0 kan? Ya. Oh, ini tuh kalau nggak salah 144 ini. Ya. 2 kali 6, 124 kali 6, 24. 120 tambah 144 ini. Ya. Jadi ini akan
konvergen ke 144. Nah, tadi kan kita sudah ngitung itu. 144 itu kapan? 144 itu akan terjadi ketika seluruh air yang aslinya itu sudah tergantikan oleh air yang ngocor dari atas. Air yang ngocor dari atas kan per galon 1,2 dan ini ada 120 galon. 120 galon kalikan 1,2, 144 kadar garam. Itu tercapai kalau N-nya menuju tak enggak. Seperti itu ya. Ini menuju 144. Oke. Nah, sekarang kita coba pilih soal yang agak bertingkat, ya, agak bertingkat. Jadi tangkinya ada 2. Nah, ini dia soal berikutnya ya. Nah, tangkinya ada 2. Ini dia, ya. Ini soal nomor 22 ya, kamu kalau lihat buku ya. Misalkan ada tangki 1 isinya 100 galon, ya. Garamnya ada 50. Kita udah terbiasa mikirin itu tadi ya. Ada tangki, ada garam. Yang akan kita modelkan tuh garamnya. Kamu nggak usah mikir airnya sementara, gitulah ya. Kemudian ada tangki 2, 200 galon, isinya 150, ya. Kemudian ini pure water flow into the tank. Tank 1, 2 galon per menit. Jadi nggak ada kadar garamnya nih yang mengalir. Jadi kira-kira kandungan garamnya akan bagaimana? Nah, ya. Kandungan garamnya di tangki 1 itu kalau diguyur air bersih, bukan air garam, lama-lama kadar garamnya menyusut. Ya, lama-lama kadar garamnya menyusut. Nah, itu dia. Karena tidak ada pemasukan. Ya, tidak ada pemasukan. Kalau pemasukan juga tergantung. Pemasukannya itu apa bisa setara dengan ini enggak? Ini kan setiap galonnya itu kayak setengah pon jadinya kan. Ini setiap galonnya itu adalah setengah pon. Ya, jadi kalau ada 100 galon ada 50 pon. Nah, yang masuk itu apa lebih dari setengah atau kurang dari setengah kayak gitu. Ya, dalam ini 0. Ya, karena air murni gitu loh yang mengalir masuk. Jadi bisa dibayangkan ini apa namanya? Di tangki yang ke-1 itu akan semakin menyusut garamnya, ya. Oke. Nah, ini ada 2 galon per menit. Oke, 2 galon per menit masuk ke tangki 1. Ya, cara berpikirnya sabar kayak gitu sebentar ya. Kemudian dicampur kan. Nah, kemudian dikeluarkan dengan rate yang sama. Ya, masuk ke tangki yang kedua. Jadi ada 2 tangki ya. Tangki ke-1 pertama-tama diketahui ada 100 galon mengandung 50 pound. Gitu kan ya? Ya kebayang belum? Nah, kemudian ada tangki kedua. Tangki kedua nanti aja mikirnya boleh, tapi diketahui aja bahwa dia adalah 20 galon dengan kadar garamnya ada 150. Jadi lebih asin ya, yang tangki kedua lebih asin. Tapi mungkin nggak terlalu ngefek ini efek. Tapi nanti akan kita lihat. Tidak terlalu ngefek dalam arti kita nggak akan memengaruhi memodelkan tangki 1. Jadi kita akan modelkan 2 tahap. Ya, model tangki 1 dimodelkan dulu, selesaikan. Nanti hasil aliran air yang atau garam yang ada di tangki 1 itu akan diguyurkan ke tangki 2 kan, kadar garamnya itu, ya. Kalau sampai nanti sudah nggak ada kadar garamnya, ya tangki 2 akan mengalami nasib seperti itu, nggak ada kadar garamnya lagi, seperti itu, ya. Tapi lihat ini dulu. Sekarang jadi kisahnya itu dari tangki 1 diguyur air, airnya itu masuk ke tangki 2. Ya, tapi ketika diguyur air itu air murni, tidak ada pemasukan garam. Garamnya itu adanya pengeluaran. Nah, ini dia ya. Ini saya tuliskan ini, ya. Ini saya tuliskan tangki 1 ada 100 galon garam, ada 50 pound. Oh, ini kalau ini kasih warna merah lah, ya. Kasih warna merah biar merah. Ya, dikasih warna merah biar apa? Biar merah. Ini pounds. Oke, jadi di sini kita akan modelkan berapakah kadar garam di tangki 1 dulu. Nah, kadar garam di tangki 1 itu awalnya adalah 50. Nah, ini pakai huruf X ini. Untuk tangki 1 kita pakai huruf X, untuk tangki 2 kita pakai huruf Y, ya. Oke. Kemudian pengalirannya gimana? Pengaliran kadar garam yang ada di tangki 1. Isinya cuma pengurangan. Nah, ini dia. Tidak ada pemasukan. Kalau tadi kan ada
2,4 kan tadi itu, yang soal yang tadi itu, karena itu yang masuk. Ini nggak ada yang masuk nih, ya. Jadi isinya adalah pengeluaran aja. Nah, ini dia, ya. Nah, dx dt sama dengan ini, itu kalau diintegralkan kan langsung ketemu x-nya kayak gini, ya. X-nya seperti ini, kemudian x0-nya adalah 50, ketemu c-nya, c-nya 50, akhirnya ketemu ini. Der. Ini adalah posisi kadar garam di tangki 1 yang akan ditumpahkan ke tangki 2. Ya. Oke, nah. Jadi ini kadar garam di tangki 1 dalam waktu T. Ya, ini nanti kan akan diguyurkan ke, ini kadar garamnya loh ini, ya, akan diguyurkan ke tangki 2. Ya. Nah, sekarang di tangki 2 kita pakai huruf Y, Y0 150. Nah, perubahan kadar garam di 2, nah ini dia, yang keluar adalah 2/200 kali Y gitulah, tapi kita dapat guyuran garam dari XT. Ya, dapat guyuran garam dari XT. Yang kadar garamnya itu ya fungsi XT ini. Paham ini? Ya, jadi ini persamaannya nggak usah takut, ini kan persamaan biasa ini, ya. Ini kalau dituliskan XT-nya itu kan tadi ini, udah ketemu kan ini, ya. Ini udah ketemu, ini nggak usah bingung, ini dia, ya. Ini XT-nya sudah ketemu. Nah, ini XT itu akan menghuni sini nantinya, ya, menghuni yang sebelah sini, ya. Nah, ini akan menjadi persamaan diferensial linear OD1. Nah, ya, kita tuliskan lagi. Ini adalah PX atau PT, ya. Sedangkan yang ininya itu adalah ini itu adalah alah. Ini adalah KT. Ya. Nah, seperti biasa kamu ngitung integrating faktornya kayak gini kan, dari sini kan 100 nih. Kamu hitung, ketemu langsung, ya. Jadi jangan dibiarkan kamu pakai rumus, ya. Kalau kamu pakai rumus kelihatannya rumit itu rumusnya. Tapi kamu niati ET terus semuanya kalikan ET terus kamu tembak ini dengan segera, jeder kayak gitu, ya. Ini baiknya ditutup nih. Ya, biar kamu tahu bahwa ini nanti akan keluar, ya. Ini akan keluar. Ini akan menjadi YI sama dengan kayak gitu, ya. YI sama dengan kayak gitu nantinya, ya. Tapi nanti dulu lah DYI maksudnya, ya. DYI itu akan sama dengan DYI itu akan sama dengan ini kan? Sama dengan ini, akan sama dengan ini lah. DYI itu akan sama dengan, oh ini diselesaikan dulu lah, ya. Ini diselesaikan sama dengan berapa ini? 50 kali E pangkat 1/50 kurangi 1/100, ya 1/100, ya. Bisa kan kurangi? Minus 1/50 dikurangi ditambah dengan 1/100. Ini kan yang besar kan, ini 2/100 ini, 2/100 dikurangi 100, ya seperti ini. Nah, ya. Ini ada T-nya di sini. Jeder, ya. Atau mau dituliskan di atasnya juga boleh. Ya, mau dituliskan di atasnya juga boleh. Nah, kalau kamu sudah tahu ini tinggal diangkut aja ke sini. Nah, ya. Ini tinggal diangkut. Kemana ini? Kontrol of copy, taruh sini, kalikan DT. Nah, ini kan tadi ada DT kan di sini, ya. DT-nya itu sudah dikalikan dengan ini, ya. Jadi ini ada DT, kemudian diintegralkan. Nah, ini integralnya udah ketemu nih, ya. Nah, akhirnya kamu mendapatkan solusi untuk persamaan tangki 1 dan tangki 2 kadar garamnya akan bagaimana itu ya dari sini. Ya, ini kan masa sih kayak gini sulit, nggak ada sulitnya kan. Ini kan YI sama dengan, ini kalau diintegralkan gimana nih? Ini minus 50-nya yang ini kan, kemudian dikalikan dengan 100 gitu ya. Ini minusnya karena ini ya. Kemudian E pangkat minus 1/100 kalikan T. Nah, ini IT dong, ya. Ini IT. IT itu apa?
IT itu ini. Nah, ya tuliskan dulu juga boleh, ya, sehingga bisa dengan tenang bisa menuliskan IT. Nah, gitu lah ya. Atau mau dituliskan sekarang, tuliskan aja lah, masa sih lama-lama, ya. Tuliskan di sini, ya. Oh, ini integralnya ada yang lupa lagi ya. Ini ada integralnya ada plus T. Nah, gitu ya. Sehingga ini Y-nya sekarang mulai pakai huruf T kayak gitulah ya. Untuk memudahkan aja. Ini gimana nih? Ini ini 50 kali 105.000 jadinya ya. 5.000. Pangkat negatif 2 per 100 gitu kan ya. Ini kan dikalikan dengan negatifnya ini kan ini gitu kan ya. Kemudian ininya C-nya sama dengan berapa? C-nya sama dengan kalikan dengan mini, kalikan dengan minus 100 T. Ya, coba kalau kamu pakai gini, nggak perlu ngapalan rumus, itu kelihatannya gampang, natural aja gitu loh, ya, mengalir dengan flow ini, cara. Tak ada satupun yang kamu hafalkan, ya, lihat, tak ada satupun yang kamu hafalkan. Paling langkah bahwa ini tuh menjadinya kayak gini, ya, itu dengan latihan berkali-kali kamu bisa. Hanya itu aja yang perlu agak diingat, ya. Selebihnya coba kalau kamu kesini itu harus dihafalkan. Kemungkinan kamu salah menuliskan rumusnya ada. Tapi kalau kamu menuliskan kayak gini terus, ya, kamu ikuti aja, ya, sampai akhirnya bisa ketahuan C-nya itu berapa, ya. C-nya itu Y0 kan? Y0 itu berapa? Y0 tadi dikatakan berapa? 150 pound. Ya. Jadi ini adalah sama dengan 150. Dan ini akan sama dengan ini. Yang ini kan sama dengan 1 kan ini, ya. Jadi C-nya ketemu. Setelah C-nya ketemu baru pertanyaannya apa? Ya. Pertanyaannya, ya. Pertanyaannya apa? What's the question? Ini dia, ya. Find by T. Udah ketemu, ya. Find by T aku udah ketemu. Seperti itu, ya. Jadi ini ada variasi sedikit. Jangan sampai kamu lihat kayak gini tuh gentar gitu loh. Aduh, aku ngerjain soal cuma 1 tangki kok tiba-tiba jadi 2 tangki. Ya sabar aja, 1 tangki ada persamaan diferensial. Tangki kedua ada persamaan diferensial, ketularan dari tangki yang pertama. Sudah gitu aja. Ya, sehingga Anda akhirnya akan dapat jauh, nggak usah khawatir. Kayak gitu ya. Tinggal posisinya kalau ada air garam masuk dan keluar ya, itu pertimbangan aja. Ya, posisinya itu di dalam pemodelannya selalu seperti ini. Ya, di dalam pemodelannya itu adalah ini adalah perubahan garam, ya. Ini adalah jumlah garam yang masuk, ini adalah jumlah garam yang keluar. Kamu pikirin itu, ya. Terutama ini tuh agak sulit dimengerti ini, yang sebelah sini itu. Kalau yang sini kan gampang, ya. Kalau yang keluar kan kadarnya beda-beda soalnya. Ya, kadar garam yang keluar itu beda-beda. Kalau yang masuk konstan, yang masuk 2,4 itu konstan. Tapi yang keluar kan bukan 2,4. Kecampur dulu dengan yang 75 ini kan. Ya, tadi kan aku bilang 75 menjadi 76, jadi 77, naik terus kan. Sehingga yang keluar pun itu akan kadarnya itu akan berbeda per galonnya. Ya. Nah, per galonnya ada berapa di itu ikan ini. Jadi yang keluarnya cuma 2 galon ya 2 per 120 gitu aja. Ini adalah garam yang ada di tangki, ini yang keluar. Jadi yang banyak yang keluar berapa? Ya ini kalikan ini. Ya kayak gitu aja logikanya. Ya, ini sebanyak yang keluar, ini sebanyak kadar garamnya. Ya, ini yang mau dicari, kadar garam ini yang mau dicari. Y ini mau dicari. Y ini mau dicari. Ya. Jadi kita itu mau mencari, nah ini dia. Trikinya itu ini ada Y yang mau dicari, ini ada Y yang mau dicari. Itu kalau
kamu nggak biasa latihan, itu bingung gitu, ya. Nggak bisa latihan, bingungnya karena kita akan mencari kadar garam, tapi kadar garamnya kecampur-campur, ada yang keluar. Kalau kamu nggak tahu persamaan diferensial, ini peristiwa yang pusing untuk diinikan, ya, untuk untuk dipecahkan gitu loh. Tapi kalau kamu tenang, ya, memikirkannya dengan tenang, ya, pokoknya konsentrasinya apa? Konsentrasinya adalah kadar garam per waktu. Oh ya udah, definisikan ada kadar garam per waktu, kayak gitu loh. Kadar garam per waktu, udah, ya. Jadi kadar garam per waktu itu ya YT ini YT nih, ya. YT ini ada di sini, ya, dan ada di sini juga. Ya. Jadi ini adalah perubahan kadar garam per waktu adalah polanya kayak gini. Sebanyak yang masuk, sebanyak yang keluar. Nah, kayak gitu ya. Ini yang keluar kan kadar garam pada saat T kan? Ya, seberapa banyak? Ya 2 per 120 itu. Ya, yang mengalir keluarnya kan 2 galon. Ya, 2 galon, sedangkan kadar garam tangkinya itu 120, jadi proporsional aja ininya. Ya, kadar garam keseluruhan keluar 2 galon, ya keluar proporsi garamnya itu segitu. Kalau ini dihilangkan nanti kadar garamnya habis, itu keluar semua kayak gitu kan, seolah-olah ini yang keluar cuma dikit kadar garamnya, sedikit demi sedikit berkurang, sedikit demi sedikit berkurang kayak gitu loh, ya. Tapi untuk kasus yang pertama tadi kan ini semakin naik ini, ya, ini semakin naik. Ya kamu selidiki kalau untuk yang kasus yang kedua ini, ya, kamu selidiki apakah kadar garam pada saat T ini itu akan konvergen kemana, ya, akan konvergen kemana? Dugaan saya sih lama-lama 0, ya, dugaan saya lama-lama 0. Karena apa? Karena diguyur oleh air tawar terus, ya, yang tidak ada garamnya, ya. Jadi kalau waktunya menuju Tahingga, itu tangki 1 dan tangki 2 itu tawar semua. Kalau waktunya menuju Tahingga, ya, tangki 1 dan tangki 2 tawar semua. Jadi ketika ngerjain kamu sambil mikir itu ya, ini posisinya kira-kira akhirnya akan bagaimana ceritanya. Jangan sampai nggak ngerti, ya. Logika aja, oh ini diguyur air tawar, lama-lama ya tangkinya sudah nggak akan ngandung garam lagi. Tapi kalau yang tadi diguyur dengan air garam, yang kadarnya lebih tinggi daripada kadar air garam yang ada. Oh ini semakin lama semakin asin yang ada di tangki, ya. Sehingga puncak acaranya itu kalau seluruh garam yang tadinya ada di tangki itu sudah diguyur keluar oleh garam yang masuk, sehingga garamnya akan ada sebanyak 144. Nah itu juga kita bisa hitung-hitungan seperti itu, ya, bisa hitung-hitungan seperti itu, sehingga ketika kita mendapatkan hasilnya pun kita hasilnya itu dihitung dengan cara yang benar, ini kan hitungan kita 144, ya, seperti itulah ininya mensikapi persamaan diferensial, ya. Jadi kalau kamu ada persamaan, ini kan urusannya urusan pertumbuhan, dan ini kan lihat nih rahasianya soal ini, ya. Rahasianya adalah yang kita pelajari yang bisa dimodelkan itu adalah pertumbuhan populasi atau pertumbuhan bakteri atau peluruhan radioaktif, ya. Itu adalah DYTT. Nah, kayak gitu kan. Persamaan diferensial itu juga DYTT. Nah, sama, ya. Selalu urusannya adalah urusan DYTT. Ini dia. Asal kamu bisa memodelkan ini, selamat. Ya, jadi yang kamu kerjakan kalau ada soal itu kamu mikirnya ininya itu gimana? Kayak gitu. Demikian pula kalau soal pertumbuhan, DYTT-nya gimana? Nah, makanya kalau tadi kan gampang aja, ya. DYTT sama dengan K kalikan Y. Aduh, ini ringan banget ini. Persamaan diferensial yang paling ringan sedunia ini. Ya, ini persamaan diferensial yang paling ringan sudah. Tapi ini ya, ini kan untuk ngitung bunga per bunga kan. Anda masih ingat tadi pangkat K-nya itu kan sama aja dengan suku bunga itu, 1 tambah suku bunganya, dan itu akan menjadi akumulatif faktor. Dan itu buat orang ekonomi itu pusing itu mikirin pangkat hubungannya dengan bunga. Kalau kamu kan nggak pusing, ya.
kamu udah bisa memecahkan bersama di perusahaan ini, sehingga ketika kamu nanti kerja di bank, ada bunga berbunga, kamu tuh melihatnya dengan gampang. Itulah dia kalau kamu punya modal